Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu guru atau masyarakat yang di luar yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya seperti ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, dalil, dan contoh tentang amr, nahi, hos, nasi, dan mansub. Untuk yang pertama yaitu amr. Apa itu amr? Amr itu adalah suatu perintah. Dalam usul fikih, amr itu adalah berbentuk fi'il amr. Amr adalah suatu perintah menunjukkan sesuatu hal. Seperti contoh pada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kata aqimus sholat pada dalil tersebut artinya dirikanlah sholat. Nah, pada suatu perintah itu menunjukkan suatu kewajiban jika tidak ada dalil qarinah yang mengubahnya. Baik, yang selanjutnya yaitu nahi. Nahi ini adalah suatu kebalikan dari amr tadi ya teman-teman. Nahi itu adalah suatu larangan. Nah, dalam kata kerja biasanya itu fi'il nahi seperti itu, seperti contoh pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti contoh dari surat Al-Isra ayat 32 di atas yang bunyinya wala taqrabuz zina, itu janganlah kalian mendekati zina. Itu menunjukkan suatu larangan ya teman-teman, menunjukkan suatu keharaman. Seperti itu contohnya. Kita lanjut, yang selanjutnya yaitu Apa itu am? Am itu adalah umum. Am itu mencakup semuanya. Biasanya itu contoh kata-katanya seperti kulus, itu semuanya, jami, itu seluruhnya, atau bentuk jamak tanpa batasan. Nah, itu yang dimaksud am. Sesuai contoh pada Quran surat Al-Zumar ayat 62 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dalil tadi yang bunyinya Allahu khaliqu kulli syai'in, yang artinya Allah pencipta segala sesuatu. Lah itu contoh yang mencakup umum. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu host. Apa itu host? Nah, host ini kebalikannya am. Tadi am kan bersifat umum. Nah, jika host ini adalah sifatnya khusus. Contohnya dikhususkan pada suatu kelompok atau suatu orang. Nah, ini dikhususkan, tidak berbentuk umum gitu.
Seperti dalil Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibin wal ghamirina wa fi sabilillahi wa banis sabil farizatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang beruntung, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagaimana kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. itu tadi ya teman-teman, contoh dari lafal khos. Nah, yang bunyinya innama shadaqat lil fuqara wal masyakin, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan miskin. Nah, itu contoh yang dikhususkan. Jadi kan zakat itu dikhususkan untuk fakir dan miskin. Nah, itu contoh khusus. Kalau tadi kan umum mencakup semuanya. Kalau ini hanya khusus ditujukan pada fakir dan miskin gitu ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nasik. Nasik itu apa toh? Nasik itu adalah penghapusan. Itu suatu ayat atau hadis yang menghapus hukum sebelum dalam syariat Islam. Jadi itu penghapusan. Itu pengertian nasik sesuai contoh pada Quran surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qitalu iza fariqum minhum yahsyaunan nasa kahasyyatillahi au asyadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib Qul mata'ud dunya qilal wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuh, seperti takut kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Nasik itu menunjukkan bahwa syariat itu dinamis mengikuti perkembangan umatnya. Itu ya teman. Awalnya umat Islam dilarang perang. Fu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Quran surat An-Nisa ayat 77. Kemudian hukum ini dinasak, dihapus dengan perintah perang yang bunyinya faqatilu fisabilillah, maka berperanglah di jalan Allah. Quran surat An-Nisa ayat 84. Contoh nasik menunjukkan bahwa syariat itu dinamis mengikuti perkembangan umat. Itu ya teman-teman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mansub. Mansub ini yang dihapus, kebalikannya yang tadi ya. Kalau yang tadi adalah dihapus, kalau ini penghapus, kalau ini yang dihapus. Pengertian mansub itu hukum yang dinasakh, dihapus oleh nasik. Gitu ya teman-teman.
seperti dalil yang tadi. Mansuk adalah yang dihapus. Pengertian: mansuk itu hukum yang dihapus oleh nasik. Contoh, masih contoh yang sama seperti Quran surat An-Nisa ayat 77 yang bunyinya kafu aidiyakum, tahanlah tangan-tangan kalian. Ayat tahanlah tangan kalian itu mansuk. Terus yang selanjutnya Quran surat An-Nisa ayat 84 yang bunyinya faqatilu fi sabilillah, maka berperanglah di jalan Allah. Ayat berperanglah di jalan Allah itu dimaksud nasiknya. Gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kesimpulan. Dalam kajian usul fikih, kita tadi sudah mengenal beberapa konsep penting. Yang pertama ada amar, ada nahi, ada am, ada khos, ada nasik, dan mansuk. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya yang di atas tadi, amar adalah lafaz perintah yang menunjukkan keharusan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Biasanya hukum asal amar adalah wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada sunnah atau lainnya. Misalnya perintah mendirikan sholat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Yang nahi adalah lafal larangan yang memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Pada asalnya nahi menunjukkan keharusan untuk meninggalkan dan berkonsekuensi haram apabila dilanggar. Seperti larangan mendekati zina dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang selanjutnya yaitu am. Am adalah lafal yang mencakup semua individu dalam kategori tertentu secara umum tanpa pengecualian. Contohnya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang menyatakan Allah menciptakan segala sesuatu tanpa pembatasan. Yang selanjutnya yaitu adalah khos. Khos adalah lafal yang bersifat khusus, membatasi makna hanya pada individu atau golongan tertentu saja. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan secara rinci siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya yaitu adalah nasik. Nasik adalah hukum baru yang datang untuk menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya, menunjukkan dinamika syariat sesuai kebutuhan umat. Misalnya perintah untuk berperang dalam Quran surat An-Nisa ayat 84 yang menggantikan hukum sebelum yang memerintahkan untuk menahan diri. Yang selanjutnya yaitu mansuk. Mansuk adalah hukum lama yang dihapus oleh hukum baru. Hukum ini berlaku pada masa tertentu dan setelah adanya naks, maka hukum lama tersebut tidak lagi diamalkan. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa melihat bagaimana syariat Islam mengatur hukum secara dinamis, adil, dan penuh hikmah, serta bagaimana seorang muslim harus memahami perintah, larangan, dan perubahan hukum sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, seperti itu tadi teman-teman kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang saya. Bila saya ada salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Bila fit walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.